Pemain yang berpotensi kembali ke skuad Garuda di Piala Asia 2023. Pertama, Irfan Jaya. Irfan Jaya sempat menjadi andalan Sintayong di lini depan timnas Indonesia. Bahkan dia tampil sangat impresif di Piala AFF 2020. Terakhir kali Irfan Jaya menghiasi skuad timnas Indonesia adalah pada kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni tahun lalu. Sayang setelah itu dia mengalami cedera serius. Cedera itu membuatnya tertopikan dari skuad timnas Indonesia. Kini ex-punggawa PSS Sleman itu mulai kembali bermain untuk Bali United dengan torehan 1 gol dari 6 pertandingan di Liga. Kedua, Stefano Lillipali. Lillipali bisa menjadi salah satu opsi pemain yang dipanggil lagi oleh Sintayong. Meski usianya sudah 33 tahun, dia punya pengalaman dan kemampuan yang dapat membantu permainan timnas Indonesia. Terakhir kali Lillipali dipanggil oleh Sintayong adalah pada kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni tahun lalu. Setelah itu dia tidak lagi dipanggil ke dalam skuad Garuda. Penampilan Lillipali di Liga 1 2022-2023 juga sedang impresif. Dari 16 pertandingan yang dilewatinya sejauh ini, dia sudah mencetak 4 gol dan 5 assist. Ketiga, Alfeandra Dewangga. Dewangga menjadi salah satu pemain yang dipertanyakan ketika tidak dipanggil untuk Piala AFF 2022. Namun cedera dan isu di luar lapangan membuat Sintayong mengambil keputusan tersebut. Meski begitu, Dewangga berpotensi untuk kembali dipercaya Sintayong mengingat usianya yang masih muda dan bisa bermain di berbagai posisi. Meski lini belakang timnas Indonesia memiliki beberapa pemain keturunan, namun Dewangga cocok untuk menjadi pengganti Farudin yang mulai kehilangan performa terbaiknya. Iwan Bule buka suara terkait masa depannya sebagai ketum PSSI. Usai kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022, kabar kurang sedap datang dari masa depan Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI. Masa bakti Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI sejatinya akan berakhir pada Desember 2023. Hanya saja Iwan Bule, sapaan akrabnya, harus menerima bahwa masa baktinya dipangkas sampai 16 Februari 2023. Karena akan ada kongres luar biasa yang dilakukan oleh PSSI. KLB PSSI terpaksa digelar atas saran dari FIFA usai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober 2022. Publik meminta adanya perubahan dalam kepengurusan PSSI di bawah naungan Iwan Bule. Iwan Bule pun menerima permintaan publik dan akhirnya PSSI berkoordinasi dengan FIFA untuk adanya perubahan kepengurusan. Sebelum KLB PSSI digelar, PSSI terlebih dahulu akan menggelar kongres biasa pada 14 Januari 2022. Kongres biasa ini digelar untuk membentuk komite pemilihan dan komite banding PSSI. Disinggung maju lagi atau tidak, Iwan Bule belum bisa menjawab meski memiliki hak lebih. Dalam kongres nanti, saya bisa maju atau bisa juga tidak untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Jika saya tidak maju, kalian tetap anak saya. Ucap Iwan Bule kepada para pemain timnas Indonesia. Jika nantinya Iwan Bule tidak maju lagi, mantan Kapolda tersebut menegaskan akan tetap mencintai sepak bola Indonesia.
Dewan Bole akan terus mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Sejauh ini ada 3 nama yang dikabarkan akan maju sebagai Ketua Umum PSSI terbaru. Ketiga nama itu yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden Madura United Ahsanul Kossasi, dan Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Lakukan evaluasi timnas Indonesia tatap FIFA Matchday bulan Maret. Usai gagal di Piala AFF 2022, timnas Indonesia masih harus dihadapkan dengan FIFA Matchday yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Selain untuk mendongkrak ranking FIFA, laga FIFA Matchday juga harus dimanfaatkan untuk kembali mematangkan skuad Garuda yang akan digunakan pada Piala Asia mendatang. Kabar baiknya, Indonesia kemungkinan besar akan ketambahan 4 pemain pilar yang sebelumnya absen di Piala AFF 2022. Keempat pemain tersebut adalah Dimas Derajat, Sandi Walsh, Akar Bagat, dan Said Patinama. Dimas Derajat sebelumnya harus absen di Piala AFF 2022 karena mengalami cedera beberapa hari sebelum turnamen. Absennya striker Persikabo 1973 itu cukup mempengaruhi ketajaman lini depan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sementara Sandi dan Elkan terpaksa harus absen karena tidak mendapatkan izin dari klubnya masing-masing. Hal ini karena Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA, sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain ke timnasnya. Akan tetapi, klub diwajibkan untuk melepas pemainnya untuk membela tim nasional pada FIFA Matchday mendatang. Oleh sebab itu, Sandi dan Elkan kemungkinan besar bisa memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang. Adapun Said Patinama saat ini telah memasuki tahap akhir untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Apabila tidak ada kendala, Said kemungkinan bisa memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Maret. Hingga saat ini belum diketahui negara mana yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang. Namun peringkat 100 besar FIFA menjadi target realistis PSSI. Sebab di FIFA Matchday sebelumnya, skuad Garuda menghadapi Kurasaw yang saat itu memiliki peringkat 84 FIFA. Dan hasilnya timnas Indonesia sukses meraih kemenangan dalam 2 pertemuan. Adapun FIFA Matchday terdekat dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 28 Maret mendatang. Jadwal tersebut tepat setelah Sintayong memimpin Piala Asia U20 yang berlangsung pada 1 hingga 18 Maret mendatang.